Ini tunnel yang paling impresif yang pernah aku lihat. Namanya Femahbe Tunnel, menghubungkan Denmark, Jerman sepanjang 18 km. Ada 5 jalur total, 2 jalur kereta, 2 jalur jalan biasa, sama 1 jalur buat maintenance and service. By the way, ini bukan di dalam tanahnya ya, tapi di dalam laut. Sebenarnya rencananya tuh udah dari tahun 2011, tapi baru dieksekusi ke lapangannya tuh tahun 2021 kemarin. Ngeruk tunnel trench, reklamasi juga, sama buat pemecah ombak yang kemarinnya udah pernah aku bahas. Itu total luas areanya sekitar 300 hektar, ya berarti sekitar 20 hektar lebih luas dari GBK lah guys. Pekerjaan tersebut selesai pada bulan Agustus 2023, berarti sekitar 2 tahunan ya selesainya. Nah itu di Denmark. Kalau di Jermannya juga disiapin construction areanya, yaitu buat pelabuhan kerja kecil, building portal, sama 3 jembatan buat local traffic di sana. Pelabuhan kerjanya baru mulai beroperasi tahun 2023 kemarin, sedangkan building portalnya selesai pada akhir tahun ini 2024. Menurutku yang paling menarik dari proyek ini tuh proses pembuatan tunnel di bawah lautnya. Soalnya dari yang pernah aku tahu, biasanya proyek undersea tunnel ini tuh nggak bener-bener di dalam lautnya guys. Kayak Eysturoy Tunnel yang kemarin ini udah aku bahas, itu dia buatnya itu di dalam tanah, di bawah tanah lautnya. Beda sama Femahbe, ini dia bener-bener di dalam lautnya. Caranya gimana? Cara itu pakai precast konkrit. Jadi precast konkritnya itu dicetak dulu satu-satu, baru nanti ditaruh disusun-susun di lautnya. Satu precast konkritnya itu kita sebut aja elemen ya, panjangnya 217 meter, lebarnya 42 meter, tinggi 10 meter. Cetaknya nggak langsung 217 meter sekaligus, tapi dibagi ke 9 segmen, 9 bagian. 217 bagi 9 berarti per segmennya 24 meter ya. Konkrit ya, juga ada lapisan sealer lagi di dalamnya di sepanjang precast konkritnya. Namanya double injectable water stop, biar gak gampang bocor, soalnya kan dia di dalam laut ya. Terus di depan belakangnya itu juga dikasih seal karet lagi, namanya Gina gasket. Buat cetak setiap elemennya yang 217 meter itu butuh waktu 9 minggu, berarti sekitar 2 bulanan ya buat cetak setiap elemennya. Total ada 89 elemen, 79 biasa, 10 spesial. Yang 10 spesialnya itu dia ada basementnya buat taruh teknologi. Jadi lebih gampang buat proses konstruksinya sama maintenance-nya. Nah setelah dicetak, baru dia diangkut ke site, ke lokasi proyeknya. Jadi precast konkritnya itu dibawa ke dermaga, terus diisi penuh airnya, lalu dipakein floating pontoon. Oh iya, by the way, precast konkritnya itu ditutup di depan belakang, jadi biar gak masuk airnya ke dalam tunnelnya. Penutupnya itu namanya bulkheads. Udah deh, tinggal ditarik pakai tugboat. Sebelum diangkut, tanah di lautnya itu mesti dikeruk dulu, jadi biar level pas naruh tunnelnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara sambunginnya? Dilaskah? Dicorkah? Jawabannya, ditempel aja. Nah, bingung kan? Jadi tadi kan aku sempat mention ya sebelumnya tentang Gina gasket. Nah, Gina gasket itu ditempelin ke elemen precast konkrit yang sebelumnya ditaruh di belakangnya. Nah, kan udah nempel tuh, ada airnya kan di tengah-tengah bulkheads. Nah, itu airnya dipompa keluar.
Pas saat pompa, itu tuh ada efek kayak vakum gitu, jadi sambungannya tuh makin rapet. Nah, terus dipasang seal tambahannya lagi di bawah Gina gasket itu, namanya Omega. Setelah itu dilakukan pressure test, kalau udah oke, baru deh bulkhead-nya itu dibongkar. Setelah dipasang tunnelnya, di pinggir sampingnya itu diisi gravel, setelah itu pasir, baru di atasnya itu dikasih protective layer of stone. Dengan dibangunnya Fehmarnbelt Tunnel ini, pastinya dampaknya akan besar banget. Pertama, rute perjalanan Denmark-Jerman lebih pendek 160 km. Yang tadinya harus muter jauh, sekarang ada shortcutnya, yaitu Fehmarnbelt Tunnel. Kalau lebih pendek, berarti emisi karbon dioksida-nya pastinya akan menurun. Yang kedua, sebagai contoh, Europe's Future Sustainable Transport Network. Jadi karena proyek ini menarik, banyak orang yang mau switch dari yang antar barang pakai mobil di jalan, sekarang jadi pakai kereta. Dan keretanya pun juga pakai kereta listrik, jadi lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, natural landscape baru yang luas. Jadi meningkatkan biodiversity, keanekaragaman hayati di Fehmarnbelt ini. Dari segi sustainability-nya juga mereka pikirin, kayak di lautnya. Mereka rekonstruksi terumbu batu yang hilang-hilang akibat pengerukan. Total ada 42 hektar. Jadi terumbu batu itu buat habitat tumbuhan dan hewan di lautnya. Dipasangnya di kedua ujung tunnelnya. Nah, di daratnya ditanam pepohonan bersama Fehmarn and Nature Agency, berkolaborasi dengan petani lokal. Totalnya ada 60 hektar. Proyek ini dibangun dari tahun 2020 dan diprediksi akan selesai tahun 2029. Berarti total ada 9 tahun ya selesainya kalau nggak ada delay. Dengan estimasi biaya sekitar 55,1 miliar Danish Krone atau setara dengan 129,7 triliun rupiah. Menurut kalian gimana? Worth it nggak sih buat proyek kayak gini? Komen di sini ya. Thank you!